Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini topik bahasan kita itu adalah mengenai manajemen sumber daya manusia atau biasa kita singkat MSDM. Ada yang disebut dengan job analysis, penyediaan staff ya, dari penyediaan staff ya. Yang paling atas tadi ketika ini kelihatan ketika kalian ini betul-betul baru merencanakan suatu perusahaan. Jadi tadi saya katakan jangan sampai kalian mengabaikan yang namanya SDM karena walau banyak terjadi suatu rencana investasi katakanlah yang begitu nampaknya akan begitu sangat menguntungkan, ternyata kok gagal. Gagalnya itu ternyata karena perencanaan MSDM-nya itu yang kurang tepat, kurang diperhatikan. Nah, penyediaan staf kita awali dengan yang namanya job analysis. Job analysis. Kalau terjemahannya ini adalah analisis pekerjaan atau analisis jabatan. Jadi, larinya nanti adalah ke struktur organisasi. Apa itu analisis jabatan? Kegiatan menghimpun dan menyusun informasi. Kegiatan menghimpun dan menyusun informasi tentang tugas. Jadi kalau di struktur organisasi itu biasanya dibuat ada kotak-kotak seperti itu ya. Di kotak biasanya ya, kotak di dalamnya itu ada ketua, bisa nama, bisa jabatannya ketua atau namanya yang muncul gitu, yang paling tinggi siapa, seperti itu ya. Nah itu sebenarnya job analysis kita memberi keterangan, menyusun informasi tentang itu ya, tentang kotak-kotak yang ada di struktur organisasi itu. Jadi katakanlah tadi kamu mengistilahkan ketua ya, tapi kalau di perusahaan mungkin istilahnya itu direktur misalnya ya, atau manajer ya. Manajer apa? Ya. Direktur umum. Nah, jadi di situ kita akan beri informasi tentang tugas ya, jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang bersifat tentu khusus karena di kotak itu gitu ya. Nah, di sini organisasi jelas ini ingin mencapai tujuan ya. Nah, ini apa sebenarnya yang isi dari job analysis ini? Ya. Jadi kotak yang tadi misalkan kotak direktur tadi apa? Ini menjelaskan mengenai apa yang harus dikerjakan. Ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya. Kotak misalkan direktur utama itu ya. Siapa yang mengerjakan? Ya, tadi direktur utama ya. Mengapa dikerjakan? Jadi informasi mengenai ini. Ini kita perjelas, kemudian tentu kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Itu yang namanya job analysis. Makanya ketika kita bicara struktur organisasi, yang di situ misalkan ada banyak kotak-kotak kosong, ya, kotak-kotak kosong itu kita isi. Isinya misalkan pertama direktur utama, ya. Di bawahnya mungkin ada direktur keuangan, ada direktur pemasaran, ada direktur SDM misalnya kan. Di bawahnya lagi ada manajer produksi, ada manajer keuangan dan sebagainya. Nah, setiap kotak-kotak itu kita analisis. Kita analisis maksudnya apa? Kita kasih informasi mengenai ya, tugas itu, jenis pekerjaannya, tanggung jawabnya dan sebagainya. Nah, ini menyangkut apa, bagaimana,
siapa dan mengapa. Itu namanya job analysis. Oke, kita lanjut. Apa tujuan kita membuat analisis pekerjaan atau job analysis? Menyediakan kepada manajemen suatu pemahaman yang mendalam tentang isi dan persyaratan, menyediakan kepada manajemen. Ya, jadi menyediakan kepada manajemen. Manajemen itu ya ini yang kita pasok dengan informasi tadi ya. Jadi suatu pemahaman yang mendalam tentang isi dan persyaratan dari sebuah posisi atau pekerjaan yang meliputi organisasi, menentukan pekerjaan yang akan dianalisis, membuat setidak-tidaknya setelah kita melakukan analisis pekerjaan, kita akan memperoleh gambaran hal-hal ini ya, terkait dengan biasanya perusahaan itu kan awalnya itu punya visi misi gitu ya, visi misi, tujuan. Kalau di THP itu kalian bisa baca itu ya, apa visi misi THP. Kalau kalian naik ke THP kelihatan ya. Setiap perusahaan itu dia mestinya harus coba dirumuskan misi ya. Karena visi itu artinya akan dibawa kemana nih perusahaan sekian tahun ke depan itu gitu kan. Kalau misi artinya bagaimana kira-kira cara mencapainya itu gitu kan. Nah, jadi visi misi selalu ada. Nah, visi misi itu kadang-kadang diinikan lebih lanjut, dijabarkan lagi gitu ketika kalau di dalam job analysis ya untuk karyawannya dia harus kelihatan kira-kira. Jadi sebenarnya begini ya, jangan sampai kalian, waduh ini berat sekali Pak, tidak ya. Tadi saya contohkan perusahaan kecil, visi misi aja nggak ada gitu kan, gimana mau menguraikan yang ini kan. Jadi nggak apa-apa, jadi visi misi tidak ada, tapi di antara poin-poin ini memang ada yang ada juga yang tidak misalkan karena. Tapi kalau tidak mungkin tidak ada semua. Pegawai misalkan jumlahnya berapa, kualifikasinya seperti apa. Pegawainya hanya 10 misalnya, nggak ada di suatu perusahaan pegawainya hanya 10. Lihat visi misi ya jelas mungkin tidak ada. Tapi kita tahu di situ jumlah pegawainya 10 gitu kan. Kualifikasinya kita tahu ya. Kemudian struktur organisasinya seperti apa kita tahu. Tapi yang bawah-bawah ini mana ada ini Pak, misalkan karir apa hanya 10 orang, pimpinannya itu adalah ownernya, kemudian wakilnya itu mungkin adalah istri ownernya, sisanya itu adalah karyawannya atau buruhnya semua. Paling tidak kalau memang sudah berbau perusahaan itu muncullah ya, walaupun tidak pernah ditempel di dinding dimanapun struktur organisasinya, tapi mestinya kita tahu seperti apa struktur organisasinya. Ya. Yang penting tadi, kalau sudah ada satu lebih dari 2 orang, ya, sudah organisasi lah itu kira-kira. Di antara 2 itu ada pimpinannya. Nah, langkah-langkah menentukan analisis pekerjaan. Nah, oke, saya naik dulu ke sini lagi. Ini penting sekali ya. Jadi bahwa ketika kalian katakanlah sudah membuka suatu perusahaan, maka kalian harus ini perusahaan ya, saya bicara perusahaan formal ya, bukan informal lagi, harus betul-betul menetapkan seperti apa struktur organisasinya. Nah, karena dari struktur organisasi itulah kalian akan ini sambil terus, kalau mau dirubah sambil jalan ya nggak masalah, tetapi dari struktur organisasi inilah bisa dibuat analisis pekerjaan. Jadi bayangkan kotak-kotak yang ada di struktur organisasi itu yang masih kosong, dan itu kalian harus jelaskan. Gitu. Apa sih kotak yang ini? Kotak yang paling atas, ya. Oke, apa namanya? Pimpinan
ya, atau direktur ke atau manajer ke, terserah ya. Tapi itu harus dijelaskan, diberi informasi. Jadi ada selain job analisis, mungkin kalian juga akan sering mendengar istilah ini ya. Tadi job analisis, ini adalah job deskripsi. Nah, antara job analisis dan job deskripsi itu mirip-mirip sebenarnya ya. Bisa dibilang serupa tapi tak sama lah. Ya. Job description ini bagian dari job analisis ya. Jadi job description itu adalah bagian dari job analisis. Nah, job description kalian mungkin bisa membayangkan ketika kalian membaca koran, ya, membaca koran, dicari, ya kan? Ketika ada suatu iklan apa namanya penerimaan pekerjaan, ya, dicari manajer produksi, misalkan perusahaan apa namanya kelapa sawit misalkan ya, CPO mencari tenaga kerja untuk menduduki jabatan ini ya. Nah itu kadang-kadang yang muncul di situ adalah job deskripsi. Ya. Jadi yang muncul di iklan di koran itu adalah job deskripsi. Misalkan manajer produksi kelapa sawit tadi apa dia? Bertanggung jawab ke ini, membuat rencana ini, tugas dia kan. Tugas-tugas dia itu dimunculkan di situ secara ringkas dan itu adalah job deskripsi. Jadi ketika tugas yang dimunculkan itu adalah job deskripsi. Sekali lagi tugas ya. Tugas di situ tentu ada tanggung jawab, ini ya pengertian ini, tugas, tanggung jawab di situ semua kalau dimunculkan. Nah ada lagi nanti ya job spesifikasi. Ya. Nah kalau job spesifikasi itu adalah kaitannya dengan orang yang akan menempati jabatan itu. Ya. Artinya apa? Persyaratannya. Persyaratan keahlian minimal misalnya. Pokoknya yang menempati jabatan kepala produksi, misalkan ya, manajer produksi, misal kita istilahkan, itulah harus sarjana S1 lulusan THP misalnya ya. Itu artinya dia harus minimal S1 kan. Nah, apa implikasinya? Tentu yang SMA nggak boleh mendaftar gitu kan ya, karena minimal itu harus S1. S2 gimana? Biasanya boleh itu kan ya. Biasanya kalau diminta S1 kita mendaftar S2 biasanya boleh gitu kan, biasanya ya. Tapi kadang-kadang nggak boleh juga ya. Kenapa? Karena khawatirnya nanti kalau S2 menuntut yang macam-macam juga gitu kan ya. Makanya banyak orang itu walaupun dia lulusan S2 karena dibutuhkan yang lulusan S1 ya terpaksa yang majunya itu S1 gitu ya. Tetapi kalau SMA jelas tidak boleh. Karena itu persyaratan minimalnya itu adalah S1. Kadang-kadang harus punya pengalaman 3 tahun. Nah ini repot juga ini kan. Ya. Pengalaman kerja. Ya. Jadi memang sudah kadang-kadang yang lulus atau yang baru lulus nggak bisa ini karena dia ini yang namanya seleksi administrasi itu ya, sudah masuk seleksi ini kan, dibutuhkan yang pengalaman 3 tahun, dia sedang baru lulus ya jelas nggak bisa. Jadi ini yang job spesifikasi. Jadi ada 3 hal yang harus kalian lakukan ya ketika baru pada tahap itu apa namanya penyediaan staff. Nah, yang utama sekali ini ketiga yang ada jobnya nih, job analysis, job description, dan job spesifikasi. Disinilah sebenarnya kunci ketika kalian akan kunci dalam nah itu ada istilah MSDM itu selalu kita mencari the right man. Ya. Right man on the right place ya. Jadi selalu
di MSDM itu bertanggung jawab kepada kata ini sebenarnya. Right man on the right place. Orang yang tepat pada tempat yang tepat. Ya. Jadi orang yang tepat pada tempat yang tepat. Nah, kuncinya itu adalah ketika kita melakukan job analysis, membuat job analysis, membuat job description, dan membuat job spesifikasi. Dengan membuat itu secara benar, insya Allah, kalau bahasa itunya itu bahwa kita akan mendapatkan orang yang tepat, akan kita tempatkan pada tempat yang tepat. Itu kira-kira selalu seperti itu ya, orang yang tepat pada tempat yang tepat. Lulusan SEMEA, kalau dulu ada istilah SEMEA ya. SEMEA itu artinya, kalau sekarang nggak lagi SEMEA, tetap saja sekolah kejuruan ya. Tentu tidak tepat kalau ditempatkan jadi tukang las misalnya ya. Tukang las itu adalah kalau dulu itu adalah lulusan STM. Walaupun sekarang kita nggak jelas lagi mana, karena namanya SMK aja kan, mana yang SEMEA, mana yang STM kita nggak tahu. Kadang-kadang baru setelah itu baru kita tahu. Nah, jadi kalau SEMEA disuruh ke tukang las, STM disuruh jadi tukang administrasi, tukang ngetik, ya nggak cocok gitu ya. Itu kira-kira sekedar gambaran bahwa dalam rangka penyediaan, ini makanya saya ini kan karena tahap awalnya di situ ya, kita penyediaan staf dulu, jadi mengisi struktur organisasi, sehingga semua orang yang kerja di perusahaan kita itu terisi semua dengan job analisisnya yang jelas, job description-nya yang jelas, dan job spesifikasinya yang jelas. Kalau tugas berikutnya itu adalah tadi pengembangan SDM. Saya kira sampai di sini dulu ya, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.